Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Saview. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja dan sehat walafiat serta dimudahkan segala urusannya. Amin. Kali ini saya akan mengganti layar LCD Infinix Hot 30i yang kondisinya rusak seperti ini LCD-nya. Kita langsung saja mengeksekusinya. Kita lepas dulu untuk SIM tray-nya. Dan kita akan melanjutkan dengan pelepasan tutup belakang atau back covernya. Di sini saya akan melepas tutup belakangnya dengan menggunakan blower wrap. Bisa juga menggunakan hair dryer atau menggunakan separator LCD atau menggunakan alat pemanas yang lain. Ya pasti alat pemanas ini digunakan untuk mempermudah pengangkatan tutup belakangnya serta pengangkatan LCD-nya juga nanti. Bisa juga mengangkat tutup belakang ini tanpa menggunakan alat pemanas, bisa menggunakan cairan seperti glue remover atau menggunakan thinner yang ditetesi sedikit-sedikit saja di pinggir-pinggirnya untuk mempermudah pengangkatan tutup belakang serta LCD-nya serta pengangkatan baterainya juga. Setelah dirasa cukup panas untuk tutup belakangnya tadi yang telah kita panasi, kita akan menggunakan silet terlebih dahulu mencari celahnya. Kita cari celahnya saja menggunakan silet, akan mudah mencari celahnya. Setelah celah itu ketemu, kita akan menggunakan mika. Mika ini adalah mika bekas tempered glass atau mika dari bawaan LCD. Beberapa LCD bisa dikasihkan mika seperti ini, jadi kita bisa gunakan langsung untuk menyisit seperti ini. Setelah kita sisir tutup belakangnya dan tutup belakangnya sudah terlepas, kita akan melanjutkan dengan pelepasan baut-baut penutup mesinnya. Di sini kita akan melepasi satu persatu baut-baut penutup mesinnya ini. Sambil menunggu, alangkah baiknya jika teman-teman bantu menekan tombol like dan subscribe-nya. Apabila sudah, terima kasih, semoga dimudahkan segala urusannya. Apabila belum, juga terima kasih, semoga dimudahkan juga segala urusannya. Semoga juga dimudahkan dalam menekan tombol like dan subscribe-nya. Terima kasih. Dan kita lanjutkan dalam pelepasan tutup belakang atau bezelnya. Kita lepas menggunakan kuku jari seperti ini atau bisa menggunakan mika untuk membantu pelepasannya. Dan jangan langsung ditarik, di sini ada fingerprintnya. Jadi kita lepas dulu fleksibel fingerprintnya dan kita lepas untuk soket baterainya. Kemudian diikuti oleh soket LCD dan soket papan bawahnya. Dan kita akan mencoba dulu LCD yang baru. Kita pasang untuk soket LCD-nya, kemudian kita pasang juga soket papan bawahnya, dan kita pasang kembali untuk soket baterainya. Kemudian kita nyalakan handphonenya. Kita akan menunggu handphone itu sampai masuk ke menu utamanya. Setelah handphone masuk ke menu utamanya, kita akan mencoba fungsi LCD dan touchscreen-nya. Kita akan menggeser-geserkan salah satu icon, kita tahan, kita tekan, tahan, dan kita geser-geserkan seperti ini sampai melewati semua area LCD-nya. Dan kita bisa juga masuk ke menu pengetikan seperti ini. Kita akan ketikkan satu persatu huruf dan angkanya. Kita rasakan kenyamanan pengetikannya. Kita harapkan tidak ada masalah dalam pengetikannya. Kita bisa juga mencoba untuk kontras infonya. Kita terangkan, kita redupkan, kemudian kita bisa juga masuk ke menu perekamannya. Kita coba merekam suara kita untuk membuktikan bahwa mikrofonnya berjalan dengan normal. Tapi di sini kita tidak bisa memutarnya dan kita langsung saja untuk mencoba pengecasannya. Kita cas pengecasannya, kita yakinkan pengecasannya berjalan dengan normal juga. Dan kita coba untuk merespon infonya, kita nyalakan kemudian kita redupkan, kita nyalakan, kita redupkan. Dan kita matikan handphonenya. Kita lepas untuk soket baterainya, kemudian kita lepas untuk soket papan bawahnya dan soket LCD-nya. Kita lepas semuanya dan kita melanjutkan dengan pemanasan LCD-nya. Di sini saya menggunakan separator LCD, bisa juga menggunakan blower wrap atau hair dryer untuk memanasin LCD-nya, atau menggunakan alat pemanas yang lainnya. Yang pasti alat pemanas ini digunakan untuk mempermudah pengangkatan LCD dan baterainya. Bisa juga tidak menggunakan alat panas seperti ini, kita bisa menggunakan cairan, thinner atau glue remover yang untuk mempermudah pengangkatan LCD dan baterainya. Setelah cukup kita panasi tadi, kita akan melepas baterainya. Biasanya saya bantu dengan memberikan cairan thinner ya, sedikit-sedikit di pinggir-pinggirnya untuk mempermudah pengangkatan baterainya ini. Lebih mudah kalau kita kasih sedikit cairan thinner. Biasanya pengangkatan baterai ini agak keras, jadinya harus dikasihkan sedikit cairan thinner atau glue remover yang digunakan untuk mempermudah pengangkatan baterainya. Dan kita bisa merapikan baterainya setelah kita angkat tadi. Kalau ada lengkukan-lengkukan yang berlebihan pada baterainya, kita rapikan terlebih dahulu agar bisa rapi kembali dan kita bisa memasangnya kembali dengan kondisi rapi tanpa lengkukan yang berlebihan ya.
Dan kita lanjutkan untuk pelepasan LCD-nya. Di sini saya menggunakan silet seperti saya melepas tutup belakang yang tadi untuk mencari celahnya. Kemudian saya akan menggunakan mika yang saya gunakan untuk melepas tutup belakang juga. Bisa menggunakan mika bekas tempered glass atau mika bawaan LCD atau mika apapun yang pasti berbentuk pipi seperti ini yang bisa untuk menyisit LCD-nya sampai bisa terlepas. Dan untuk bagian bawah ini, untuk bagian papan bawahnya dilepas dulu aja untuk fleksibel atau kabel panel antenya, dan juga untuk dilonggarkan apabila papan bawah itu menghalangi fleksibel bawahnya ini untuk bisa dikeluarkan. Kita longgarkan sedikit saja agar bisa keluar LCD-nya atau fleksibel LCD-nya bagian papan bawahnya. Dan kita lanjutkan dengan pembersihan bekas-bekas lem yang menempel di pinggir-pinggir body frame-nya atau bekas pecahan kaca LCD-nya yang menempel di body frame-nya bagian pinggirnya. Kita akan membersihkan sampai sebersih-bersihnya. Dan kita akan mencoba menaruh body frame-nya itu ke tempat yang datar seperti kaca atau keramik. Kita akan mengukur apakah body frame-nya itu mengalami bengkong atau tidak. Apabila mengalami bengkong, agar diluruskan terlebih dahulu. Apabila tidak mengalami bengkok atau bengkong, kita akan melanjutkan ke proses selanjutnya. Kita coba untuk memasang LCD-nya terlebih dahulu ke body frame-nya tanpa mengelimnya terlebih dahulu ya. Kita akan meyakinkan bahwa LCD itu bisa terpasang plug di body frame-nya. Kemudian, apabila memang body frame-nya itu mengalami bengkok, ya kita lepas dulu untuk mesinnya, kemudian kita luruskan terlebih dahulu. Apabila tidak mengalami bengkok, ya kita lanjutkan ke proses selanjutnya. Kita akan melanjutkan proses selanjutnya yaitu pengeliman LCD-nya. Kita kasihkan lem di pinggir-pinggir LCD-nya sampai menyeluruh merata secukupnya di pinggir-pinggir body frame-nya. Dan untuk bagian atasnya ini kalau ada sensornya untuk dilewati saja agar tidak memberikan lem di bagian sensornya agar tidak tertutup. Dan kita akan masang LCD-nya. Kita masukkan fleksibel LCD-nya, fleksibel atas atau fleksibel bawah. Kita yakinkan fleksibelnya telah masuk dengan sempurna. Kita pasang LCD-nya mulai dari bawah terlebih dahulu, kita plakkan, kita presisikan, kita senterkan antara atas, bawah, kanan dan kiri. Kita pastikan terpasang dengan sempurna, presisi, kemudian kita kasihkan penahannya. Di sini saya menggunakan karet untuk menahannya, bisa menggunakan isolasi untuk menahannya atau menggunakan penahan LCD atau menggunakan alat apapun ya untuk menahan LCD. Yang pasti alat menahan ini digunakan untuk menahan LCD-nya, bukan untuk mempressing LCD-nya ya, tapi hanya untuk menahan LCD-nya agar LCD itu menjadi kuat dan kering. Dan kita akan menunggu kurang lebih sekitar 30 menit sampai 1 jam sampai dirasa lem itu kuat dan kering. Setelah sekitar 1 jam, kita akan melepasi semua karetnya. Kalau menggunakan karet, kita akan melepasi isolasinya. Kalau menggunakan isolasi, kita akan melepasi semua penahan LCD-nya. Kemudian kita akan masang kembali semua perlengkapannya. Kita pasang terlebih dahulu untuk bagian bawahnya ini. Ini adalah soket bagian papan bawahnya. Kita kembalikan soketnya dan juga kita pasang kembali untuk panel antenya ya, kita rapikan kembali dan kita pasang kembali untuk panel antenya serta soket bagian bawahnya. Kita yakinkan terpasang plug dan sempurna. Dan kita pasang kembali juga untuk soket bagian atasnya. Kita rapikan untuk soket bagian atasnya ini, kita rapikan seperti ini. Kemudian kita pasang juga untuk baterainya. Kita pasang baterainya, kemudian kita pasang juga untuk soket baterainya. Kita yakinkan semua soket-soket ini terpasang dengan plug dan sempurna. Dan kita coba untuk menyalakan handphonenya. Setelah handphone kita yakinkan masih menyala seperti yang kita harapkan, kita akan memasang untuk tutup belakang atau bezelnya tadi. Kita akan masang kembali bezel atau tutup mesinnya. Kita plak-plakan ya, kita pasang. Dan kita lanjutkan dengan pemasangan semua baut-bautnya kembali. Kita pasang satu persatu sampai baut-bautnya itu terpasang dengan sempurna semuanya. Dan kita bersihkan dulu untuk tutup belakangnya ini dari lem yang menempel pertama kali.
Kita akan membersihkannya terlebih dahulu, kemudian kita akan mengelipnya kembali dan kita akan memasangnya kembali di body frame-nya. Dan kita lem kembali untuk tutup belakangnya. Di sini saya menggunakan lem yang berwarna putih saja karena berwarna putih biasanya ini lebih mudah untuk dilepas kembali dan dipasang juga bisa rapat dengan sempurna juga. Dan kita pasang kembali untuk tutup belakangnya, kita plak-plakkan sampai terpasang dengan sempurna. Setelah semuanya terpasang, kita akan mencoba kembali fungsi LCD dan touchscreen-nya. Ini adalah LCD-nya, setelah juga saya pasangi anti gores ya. Kita akan mencoba kembali fungsi LCD dan touchscreen-nya. Kita yakinkan fungsi LCD dan touchscreen-nya berjalan dengan normal. Cukup sekian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.